Nah, ini kemarin sebenarnya saya melakukan research juga ke 25 kota, 14 di antaranya saya coba paparkan data di sini mengenai bagaimana behavior mereka melakukan kegiatan digital marketing. Next. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sebagian besar mereka masih melakukan cara menggunakan sosial media, di mana yang kedua mereka mulai menggunakan toko online, ada juga menggunakan Google Ads, iklan, TV, radio, hingga masuk ke SEO. Ya, berarti mereka sudah memiliki website sendiri juga ya. Next. Nah, ini juga beberapa data yang saya dapatkan dari makanan minuman halal, terus juga fashion syariah, yang di sini kita masuknya modest fashion ya. Terus juga di sini ada hotel syariah, ada travel halal di sini. Kebanyakan mereka masih menggunakan sosial media yang paling utama gitu ya, tapi untuk yang fashion alhamdulillah sudah banyak yang memiliki toko online mereka sendiri. Next. Sedangkan kalau di sini ada media halal ya, terus ada kosmetik halal dan juga logistik halal, di sini juga masih paling banyak menggunakan media sosial. Nah, next lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat konsep industri 4.0 ya, kayak tadi teman-teman kalau lihat sebagian besar dari sekitar 549 responden yang saya dapat di 14 kota gitu ya, most likely mereka sudah ready sekali dan sudah siap sekali untuk memasuki era yang dikatakan bisa dibilang digitalisasi gitu ya. Tapi apakah ini cukup untuk bisa memasuki yang namanya industri 4.0? Kalau teman-teman di sini mungkin masih belum familiar apa itu industri 4.0 ya. Jadi di sini adalah di mana kalau teman pernah tahu ya, ada yang istilahnya ada yang robotics, ada yang istilahnya tuh Internet of Things, ada yang istilahnya tuh cloud computing, big data, itu semua apa sih gitu ya. Nah, jadi kalau di industri 4.0 ini kalau kita lihat mesin-mesin yang menggunakan robot gitu yang tadinya tuh mereka bekerja masih dibantu oleh manusia dan mereka masih amat sangat rough gitu ya. Nah, sekarang itu mereka bisa bergerak sendiri karena memang mereka dikontrol oleh sebuah digital teknologi. Nah, sesuatu yang memang berbentuk fisikal dan juga sesuatu sekarang berbentuk online, sekarang digabungkan dengan yang namanya industri 4.0. Nah, ternyata ini sudah banyak terjadi di banyak negara dan kita pun mulai memasuki di Indonesia. Nah, sekarang ternyata apa sih impact-nya buat kita ya sebagai UKM? Next. Kalau impact-nya adalah yang pertama, kalau teman-teman mulai memasuki yang namanya industri 4.0, yang pertama kita menjadi lebih kompetitif ya dibanding dengan kompetitor kita. Terus yang kedua kita menjadi lebih atraktif pada pekerja atau karyawan yang lebih muda, karena kalau teman-teman tahu di sini ya, millennials mereka lebih senang kerja sama startup, kerja di startup gitu daripada kerja di pabrik gitu. Nggak keren Pak kerja di pabrik atau kerja di misalkan UKM tuh nggak keren gitu. Nah, kalau kita bilang oh beda, ini UKM yang menggunakan industri 4.0 dan itu lebih atraktif buat pelaku yang lebih muda gitu ya. Dan kita secara tim jadi lebih kuat timnya dan lebih bisa bergerak lebih kolaboratif karena semua data itu tersimpan di cloud. Yang kita bilang di cloud itu misalnya kalau teman-teman di sini nih ya naruh data-data yang namanya di Google Drive, di Dropbox, itu namanya di cloud. Nah, nanti kalau misalkan masuk industri 4.0, semua data produksi, distribusi, segala macam itu tersimpan di servernya UKM tersebut. Nah, itu kan jadi semua orang lebih mudah untuk mengakses datanya gitu ya. Nah, dan ini yang lebih penting sebenarnya, dan ini berefek pada kegiatan marketing kita. Kita bisa mencari isu-isu yang potensial yang mungkin terjadi bahkan sebelum masalah itu terjadi. Nah, itu adalah kekuatan kalau kita menggunakan industri 4.0 ya. Dan yang pasti adalah itu bisa menurunkan cost ya, dan dia bisa mendorong profit, dan yang pasti bisa mendorong lagi growth kita atau perkembangan kita jadi lebih cepat. Kenapa? Karena kita lebih bisa mengakses kayak yang tadi dibilang ya di awal. Ada banyak sekali pelaku di IKRA ini yang memang sudah banyak sudah bisa go internasional, sudah bisa go nasional gitu ya. Kenapa? Karena mereka berhasil memasarkan produknya lebih luas lagi dengan menggunakan cara digital marketing. Nah, gimana caranya kita akan belajar lebih detail lagi ya. Jadi misalnya kalian punya barang dagangan misalnya yang keren-keren, misalnya buat yang kayak menswear gitu-gitu segala macam. Berarti kalian harus cari misalnya influencer-influencer tuh yang postingannya tuh yang keren, yang dia tuh OOTD kayak gitu-gitu. Jadi jangan cuman karena followersnya banyak tapi nggak masuk nih sama barang kalian, itu biasanya akan lari. Sama juga belum tentu followers yang followersnya banyak itu bisa membuat dagangan kalian itu jadi yang beli jadi banyak, nggak juga. Karena apa? Karena benar kita tuh sebagai influencer sebenarnya tugasnya adalah memperkenalkan dagangan kalian gitu kan. Jadi kalau misalnya dagangan kalian mau laku atau enggak, itu nanti balik ke online shop kalian sendiri. Jadi
tetap harus menarik, tetap harus ada segi yang bisa diangkat dari online shop itu, sehingga orang-orang yang mau beli tuh kayak, oh ini menarik nih, ini mantep nih kalau dibeli, kayak gitu. Next. Nah ini dia yang saya tunggu-tunggu. Ini adalah, kalau kalian mau kerja keras, bukan gitu. Kalau misalnya kalian mau melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh, itu kalian harus punya motivasi. Motivasinya tuh apa dalam diri kalian? Misalnya kalian pingin, kalau kayak aku pingin bahagiain mama papa, dari itu aku kayak, gimana caranya, dan aku bikin konten. Aku tuh bikin konten sebenarnya udah lama, cuman sekarang aku baru dikenal sama orang-orang. That's why kalau misalnya kalian mau bikin konten, atau misalnya kalian mau mulai berkarya, terus berkarya, yang penting konsisten. Karena kalian nggak akan pernah tahu konten mana tuh yang bikin kalian naik nantinya. Nah, kalau ditanya apa strateginya untuk sebuah brand itu bisa bertahan, sebuah brand itu bisa mengikuti zaman. Jadi memang yang saya berlakukan adalah hingga hari ini menelaah pasar gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman bertanya nih, apa sih inbound marketing, apa sih outbound marketing? Outbound marketing itu marketing tradisional, jadi masih dilakukan di zaman dahulu. Jadi kayak misalnya kita sebarin email, sebarin SMS, masih tradisional sistem pemasarannya. Terus banner di tempat, terus trade exhibition gitu. Nah, inbound marketing itu yang kesimpulan dari apa yang Mbak Dina sampaikan tuh. Jadi lebih ke dunia digital, terus kita membutuhkan branding, campaign yang berbentuk digital gitu. Nah, di zaman sekarang ini yang paling baik adalah kita memang mengaplikasikan inbound marketing, tetapi tidak bisa asal mengaplikasikan. Nah, di situ tuh letak strateginya nih. Gimana kalau kayak si Vizu sekarang nih, kita nyebutnya brandnya itu Vizu ini. Okay. Jadi kayak Vizu Bedi itu di masa pandemi ini otomatis, contoh Jakarta ya, PSBB, kita terpaksa butik tutup tuh, close. Terus kan kita putar otak ya, gimana nih orang tetap bisa ngunjungin butik tapi virtually, secara virtual, karena sekarang orang di mana-mana pegang handphone dan aksesnya digital gitu. Termasuk kita workshop, kita seminar dan segala macamnya udah beralih ke online kan. Akhirnya aku kumpulin tim di Zubedi, terus aku bilang kita harus ubah strategi. Yang tadinya kita bermain website, which is itu udah inbound marketing ya, website itu udah menjadi salah satu trik inbound marketing. Tetapi ternyata di masa sekarang ini nggak cukup hanya website gitu, nggak cukup hanya kita sebar newsletter, tapi kita harus bergerak. Oke, berarti video. Nah, video ini apa nih supaya customer itu secara campaign secara halus, customer itu bisa nyindah ke lapak kita karena mereka mau gitu. Oke, kita kan jualnya nih kerudung nih, baju muslim. Gimana kalau kita bikin tutorial kerudung? Nah, dari situ aku kembangin. Saya bilang sama tim marketing Vivi Zubedi, kita ubah yang tadinya Instagram ini adalah katalog, yang tadinya adalah website, kita ubah ke virtual boutique.